Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik nih, yaitu Sustainable Competitive Advantage dan Blue Ocean Strategy. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya yaitu Afifa Fathia Ginayah, bisa dipanggil Afifa ataupun Gina. Namun teman-teman saya sering memanggil saya yaitu dengan sebutan Afifa. Nah, saya ini merupakan mahasiswa teknik industri yang berkuliah di Universitas Pancasila yang berlokasikan di daerah Jakarta Selatan. Nah, topik ini itu merupakan salah satu topik yang termasuk pada mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haris Adi Suwantoro, STMBA. Nah, dengan topik Sustainable Competitive Advantage dan Blue Ocean Strategy. Nah, masuk pada bahasanya nih, apa itu Blue Ocean Strategy? Nah, pengertiannya ini merupakan salah satu strategi untuk memenangkan pasar dengan meredefinisikan industri sehingga memunculkan pengertian baru dari sudut pandang yang berbeda. Pengertian baru tersebut akan menjadi pedoman menentukan strategi untuk melompati batasan industri atau pasar yang selama ini dianut. Nah, Kim dan Moberg ini menyatakan bahwa inovasi nilai ini diciptakan dalam nilai di mana tindakan perusahaan secara positif mempengaruhi struktur biaya dan tawaran nilai bagi pembeli. Inovasi nilai ini merupakan gabungan dari upaya meningkatkan faktor utilitas pembeli dan menurunkan faktor biaya dalam waktu yang bersamaan, tanpa berfokus untuk melakukan pertukaran atau trade-off pada salah satu faktor. Nah, Blue Ocean strategi ini memiliki konsep, yaitu organisasi ini menggunakan berbagai jenis persaingan untuk memenuhi kecepatan perubahan dan untuk mengatasi perkembangan yang cepat, di mana keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berarti hal yang berbeda untuk organisasi bisnis. Perusahaan dapat menghubungkan strategi mereka dengan pemasok, pelanggan, pesaing, harga rendah, karakteristik yang diinginkan ataupun sumber daya berbeda yang dimiliki oleh satu organisasi tanpa yang lain. Keunggulan kompetitif ini juga bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengungguli persaingan di setiap domain kinerja strategis. Nah, adapun indikator dalam Blue Ocean strategi ini terdiri dari 4 indikator. Yang pertama itu increase, eliminate, reduce, dan create. Nah, yang pertama ini increase itu artinya meningkatkan. Nah, beberapa hal yang akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dibutuhkan konsumen seperti peningkatan tempat penjualan, permintaan, peningkatan tingkat kualitas, upaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan cara ini, organisasi berusaha mencapai keunggulan kompetitif atas para pesaingnya di pasar. Nah, yang kedua ini indikator eliminate atau menghilangkan. Artinya mengecualikan beberapa elemen yang tidak perlu. Pengecualian ini akan mengurangi biaya dan tidak memengaruhi tingkat penjualan atau kualitas. Misalnya penghapusan penjualan produk di satu lokasi pasar atau penghapusan pekerja tertentu yang memperlambat proses kerja dan bekerja dengan upah tinggi, serta penghapusan beberapa biaya yang dapat menekan biaya proses produksi. Kemudian indikator yang kedua yaitu reduce atau mengurangi. Artinya mengurangi beberapa tindakan yang tidak terkait dengan pekerjaan yang akan berkontribusi pada pengurangan biaya. Nah, banyaknya perusahaan yang melebih-lebihkan layanan pelanggan mereka yang menaikkan biaya tanpa keuntungan, sehingga perusahaan mengurangi volume investasinya sampai batasan tertentu, seperti perampingan ide atau aplikasi yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, kemudian indikator create atau membuat, yaitu menciptakan ide-ide baru dengan menemukan cara untuk mengirimkan dan menawarkan barang dan jasa untuk memuaskan pelanggan atau menciptakan sistem atau praktik baru yang membantu organisasi untuk meningkatkan produknya. Organisasi yang inovatif memiliki kemampuan untuk mengubah ide kreatif menjadi hasil yang bermanfaat, dan manajer yang berbicara tentang membuat organisasi lebih kreatif biasanya ingin merangsang inovasi. Organisasi Blue Ocean berupaya menciptakan bisnis dan produk baru, serta menciptakan lingkungan
lingkungan kerja yang inovatif dan metode produksi dan pemasaran yang inovatif. Nah, kemudian masuk pada sustainable competitive advantage. Nah, apa sih sustainable competitive advantage itu? Nah, ini merupakan keunggulan kompetitif, yaitu tujuan strategi yang berasal dari dalam organisasi untuk mencapai bagian jangka panjang yang tidak hilang dengan cepat, terbarukan dan berinovasi. Sebagai serangkaian operasi layanan dan aktivitas terintegrasi yang menawarkan nilai lebih besar kepada konsumen dan membantu mengungguli pesaing dengan memiliki sumber daya berkelanjutan yang sulit ditiru oleh pesaing. Nah, ini memiliki beberapa jenis persaingan untuk memenuhi kecepatan perubahan dan untuk mengatasi perkembangan yang cepat, di mana keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ini berarti hal yang berbeda untuk organisasi bisnis. Nah, perusahaan dapat menghubungkan strategi mereka dengan pemasok, pelanggan, pesaing harga rendah, karakteristik yang diinginkan, atau sumber daya yang berbeda yang dimiliki oleh suatu organisasi tanpa yang lain. Keunggulan kompetitif ini juga bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengungguli pesaing di setiap domain kinerja strategis. Nah, sustainable competitive advantage ini memiliki 6 dimensi, yaitu quality, customer, response, efisiensi, and effectiveness, lalu flexibility, cost, dan creativity. Nah, jadi dari ke-6 dimensi ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ini ada quality atau kualitas. Nah, kualitas ini adalah situasi yang berubah terkait dengan keadaan produk atau layanan yang diberikan, serta individu, proses, dan lingkungan yang memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas ini berarti memuaskan pelanggan dan merupakan dasar untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, ini merupakan konsep definisi kualitas modern karena konsep lama berfokus pada karakteristik produk saja. Selain itu, mencapai kualitas di semua bidang pekerjaan merupakan tugas yang sulit dicapai, terutama karena pelanggan mengubah persepsi mereka tentang kualitas. Nah, yang kedua ini customer response atau respon pelanggan. Nah, respon pelanggan ini yaitu mencapai dan mempertahankan loyalitas pelanggan, yaitu dasar yang diperlukan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Nah, pelanggan ini adalah pusat dari permainan, menentukan kebutuhannya terlebih dahulu, dan peran organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing organisasi adalah dengan terus menghadirkan layanan baru yang lebih berkualitas dan lebih cepat tanggap dari pesaing untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Nah, yang ketiga ini itu efisiensi dan efektivitas. Nah, artinya itu efisiensi dan efektivitas. Nah, hal ini efisiensi ini mengacu pada pemberian nilai tertinggi kepada pelanggan sebanyak pelanggan percaya kuantitas nilai itu. Selain itu, berarti kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan dan bertahan di lingkungan. Di sisi lain, organisasi bisnis efektif, yaitu organisasi bisnis akan efektif ketika mereka dapat mencapai tujuannya melalui sarana yang tersedia bagi mereka. DAF mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan perusahaan untuk menetapkan sumber daya yang tersedia dan menggunakannya secara efisien untuk mencapai tujuan yang terbatas. Nah, ada pun juga yang berpendapat bahwa keefektivitas ini sebagai cerminan dari kemampuan negosiasi organisasi untuk berinvestasi dalam peluang dan mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dari sumber daya lingkungan yang langka. Nah, kemudian yang keempat ini flexibility, atau artinya itu fleksibilitas merupakan salah satu dimensi kompetitif terpenting di tingkat organisasi bisnis karena menyoroti kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, serta inovasi dalam mengembangkan sumber daya internalnya dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal.
Nah, ini juga sebagai kapasitas organisasi untuk menanggapi perubahan jumlah produksi dan bauran produk. Selain itu, menunjukkan bahwa banyak organisasi menggunakan fleksibilitas sebagai senjata kompetitif yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Hal ini kemungkinan membuat perubahan mendasar di lokasi pasar berdasarkan kreativitas desain dan ukuran. Nah, yang kelima ini cost atau biaya. Nah, biaya ini yaitu artinya mengurangi biaya produk akhir adalah salah satu prioritas yang dicari sebagian besar produk karena tercermin pada harga akhir produk atau layanan, khususnya di pasar yang kompetitif. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, organisasi harus menentukan biaya bahan baku dan tenaga kerja untuk menyesuaikan sistem produksi yang memberikan kontribusi untuk mengurangi biaya satu unit. Nah, salah satu ahli yaitu Porter menyatakan bahwa lembaga mampu mencapai keunggulan kompetitif dengan menurunkan biaya produksi. Tindakan ini menciptakan nilai ke tingkat paling bawah dibandingkan dengan persaingan. Lalu yang keenam itu kreativitas merupakan salah satu karakteristik berbeda dan organisasi yang sukses. Merupakan kapasitas organisasi untuk bertahan dan berkelanjutan di pasar. Menurut uh, Chesbrook, agar organisasi dapat bertahan dan tumbuh di pasar, mereka harus mengkaji ulang secara mendalam misi dan strategi internalnya dan kondisi eksternal seperti struktur pasar, pelanggan, persaingan, dan masyarakat karena faktor-faktor ini terus berubah. Nah, selanjutnya hubungannya antara Blue Ocean Strategy dengan competitive advantage. Nah, pencapaian Blue Ocean Strategy ini dianggap sebagai keunggulan kompetitif. Nah, kemudian elemen Blue Ocean Strategy ini yang terdiri dari eliminate, reduce, raise, dan grade ini berkorelasi positif dengan keunggulan bersaing yang terdiri dari kualitas layanan, inovasi, fleksibilitas biaya, dan respons pelanggan. Nah, kemudian Blue Ocean Strategy ini dapat digunakan sebagai model bisnis baru karena kemampuannya untuk meningkatkan keuntungan dengan menciptakan pasar baru. Namun pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan staf yang tepat dengan kemampuan praktis dengan penekanan pada kepemimpinan. Nah, sekian nih penjelasan dari sustainable competitive advantage dan ocean blue strategi. Nah, dan dengan kaitannya dari dua aspek tersebut. Nah, sekian dari saya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Nantikan kembali uh, konten saya berikutnya ya terkait manajemen strategi juga. Terima kasih.